Aroma kue yang khas menjadi salah satu ciri kue yang aman. Lantas apalagi ciri kue yang aman? Hanya perlu sedikit waktu dan kecermatan memilihnya dengan tips yang akan hadir di segmen ini. Berbagai kue lebaran disajikan sebagai pelengkap silaturahmi. Yang kerap menjadi favorit, kue nastar dan keju kastengel. Namun, tak semua pembuat kue menggunakan bahan-bahan yang aman. Saplah salah satunya, menggunakan pemanis sintetik berlebihan, boraks, hingga pewarna tekstil. Untuk membuktikannya, kami membuat studi kasus. Sampel kue Saplas kami bawa ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran. 12 sampel acak kue nastar dan 9 sampel acak keju kastengel juga kami bawa. Sebelumnya, kue-kue berbeda merek tersebut kami beli di sejumlah pasar dan supermarket, tak terkecuali kue bermerek terkenal. Hasil uji laboratorium membuktikan pengguna boraks pada kue bukan Saplas saja. Merek dan harga kue yang mahal pun janganlah menjadi acuan memilih bahan pangan. Di antaranya, 1 kue keju bermerek terkenal dan 1 kue nastar yang dijual di supermarket positif mengandung boraks. Hasilnya memang sama betul gitu ya, bahwa ini yang utama kelihatannya ini yang sudah tinggi ya, kadarnya tinggi sekali. Yang positif itu 3 yang jelas ada kesamaan, tapi ini justru nggak kelihatan kan, nggak begitu kelihatan. Beda dengan nih, sehingga orang bisa ketipu saja gitu ya. Ini apa bedanya dengan ini? Kan gitu kan? Tapi ternyata ini positif, ini tidak gitu. Dalam industri kimia, boraks atau pijer alias bleng biasanya digunakan dalam industri gelas, porselen, alat pembersih, dan antiseptik. Namun, bila boraks disalahgunakan sebagai pengawet makanan, maka konsumenlah yang merugi. Boraks mengganggu gerak pencernaan usus. Efek boraks mungkin saja tidak dirasakan usai mengkonsumsinya, tapi bila sudah menumpuk di dalam tubuh, dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun bisa memicu timbulnya sel kanker, kelainan saraf, hingga kelainan mental. Sementara itu, keberadaan pewarna non-pangan dalam kue seperti pewarna tekstil, Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran mengaku sulit mendeteksinya. Berdasarkan uji yang kita lakukan di Laboratorium Kimia Pangan, diketahui bahwa hasil uji yang kita peroleh itu untuk sampel utama dan sampel acak itu tidak terdeteksi di sampel, baik sampel kue nastar dan kue keju itu mengandung lemak. Nah, lemak ini kalau misalnya kita uji dengan uji prinsipnya dengan kromatografi kertas, maka lemak akan menahan warna itu. Kita totalkan di sininya, itu warna itu tidak akan naik bersama dengan air. Jika tubuh kita mengkonsumsi pewarna tekstil seperti yang oknum pedagang kue ini gunakan, maka dalam jangka waktu panjang, lagi-lagi bisa memicu kanker. Bahaya lain yang patut diwaspadai adalah konsumsi berlebihan makanan yang mengandung pemanis sintetik siklamat. Uji keberadaan pemanis sintetik siklamat dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Hasil uji membuktikan pedagang kue yang menggunakan pemanis sintetik tersebut bukan narasumber kami saja. Dari 13 sampel, 12 sampel acak dan 1 sampel utama, ternyata sampel utama itu mengandung siklamat. Ya. Kemudian dari sampel acak itu ada 3 sampel yang mengandung atau menggunakan dengan siklamat. Pemanis sintetik siklamat merupakan bahan tambahan pangan yang masih diizinkan pemerintah Indonesia asalkan mengikuti aturan penggunaan. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1988 mengatur kadar maksimum siklamat hanya dalam makanan berkalori rendah dan bagi penderita penyakit diabetes mellitus saja, yaitu 3 gram per kilogram bahan atau sekitar 1 sendok teh. Sedangkan Badan Kesehatan Dunia mengatur batas konsumsi siklamat adalah 11 mg per kilogram berat badan. Pada orang dewasa dengan berat badan 50 kg misalnya, maka batas konsumsi siklamat adalah 0,55 gram sehari atau kurang dari 1/3 sendok teh sehari. Untuk anak-anak atau balita, jelas takarannya harus lebih sedikit lagi. Namun di sejumlah negara penggunaan siklamat sudah dilarang. Seperti di Amerika Serikat sejak tahun 1970, siklamat dilarang karena menyebabkan kanker pada binatang percobaan. Meski kekhawatiran bertubi-tubi menyapa konsumen,
Yakinlah masih ada pedagang jujur. Hasil uji kami pun membuktikan masih ada pedagang yang tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Salah satunya Lilis. 11 tahun berbisnis kue, Lilis mengaku berusaha menampakinya dengan modal kejujuran. Tak lupa kreativitasnya terus diasah agar tetap banjir peminat. Bahan-bahan pun dipakai yang berkualitas. Untuk kue nastar dan kastengel misalnya, Lilis sama sekali tidak menggunakan pewarna. Bahannya sih cuma mentega aja, telur, gula tepung sama terigu udah. Ya gitu aja, nggak pakai tambahan. Lama sih, 8 bulan itu aja. Utamanya sih dari pembakaran. Kalau pembakaran mateng, bagus. Ya itu, tahan lama sih sampai 8 bulan. Selain masih ada pedagang jujur, berikut ini sejumlah ciri kue berbahaya sehingga kita bisa mencari kue yang aman. Pertama, kue berborak cenderung lebih mengilat dibanding kue yang aman. Ini bandingkan dengan ini kan, kilapnya beda. Ini yang sudah menggunakan, ini yang kan menggunakan. Tapi biasanya kalau walaupun dengan telur, kalau tanpa ini, tingkat kilapnya tidak sekilap dari yang pakai. Kedua, kue yang menggunakan borak tidak gampang hancur dan justru malah kenyal. Tekstur kalau mau ini, udah kalau yang tanpa ini udah dipatahkan. Nah, ya. Kalau yang ini, ini kan, nah baru patah gitu. Dia memerlukan ada satu waktu tertekan, tak baru. Kalau aroma ya mungkin mereka juga berhitung jangan sampai terlalu banyak kan ya, akan kelihatan sekali baunya. Baunya ya menyengat. Kalau kue biasa kan ya tentunya campuran dari bahan-bahan kue itu sendiri ya. Tapi kalau itu ada bau lainnya. Orang yang terbiasa kue itu pasti tahu ya. Untuk pemanis buatan, cara mudah mengenalinya hanya dengan dikonsumsi lebih dahulu. Apabila sampel itu misalnya atau bahan atau kue itu mengandung siklamat, maka kemanisannya kan sangat manis ya, 30 kali dari tingkat kemanisan gula biasa. Kita bisa merasakan apabila setelah memakan itu maka akan terasa di dalam mulut itu rasa pahit. Berbagilah tips tadi agar kita tumbuh bersama menjadi konsumen cerdas. Semoga informasi tadi membawa kita menjadi konsumen cerdas. Saya dan segenap kru reportase investigasi memohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan menikmati kue lebaran Anda bersama keluarga. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa.